Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Ayo, sudah subscribe belum? Kalau belum, silakan ya di subscribe sama loncengnya ini loh, dinyalain. Kenapa? Supaya seperti biasa, informasi yang menarik, inspiratif, lahir dan batin bisa selalu diikutin. Kali ini saya kedatangan sosok yang menurut saya sangat luar biasa. Masih muda, hebat sekali. Ini dia. Tewani, selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Terima kasih atas undangannya, Ko Rudi. Terima kasih juga, selamat datang di Madam Chang Manyap. Ya. Tidak mudah loh undang ini. Dipikir-pikir dulu. Oke, langsung. Umur berapa kenal duit lo? Karena ini pertanyaannya begini loh. Masih muda kan? Sudah, menurut saya ukuran bisnisnya itu sudah oke. Berarti mengerti duit. Dan tidak banyak loh orang bekerja itu ngerti duit. Maka itu langsung saya tanya. Umur berapa ngerti duit? Ngerti duit itu bukan waktu kecil dikasih duit, tahu duit ya. Yuk, ngerti duit. Ngerti duit. Jadi kalau misalnya ditanyain ngerti duit, sekarang saya umurnya 32. What? Beda tipis. Sama siapa? Sama saya. Berapa, Ko Rudi? Terakhir kalau ingat itu 36 kalau nggak salah. Ukuran celananya 36. 32 itu ukuran celana saya. Ya, umur berapa ngerti duit? Sekarang umur saya 32, saya udah punya bisnis sendiri. Itu tahun ini Desember, akhir tahun ini itu 12 tahun. Oh my God. Dan itu bisnis saya sendiri 12 tahun. Sebelumnya saya sempat kerja. Jadi 13 tahun yang lalu. Jadi umur saya 20-an. 20-an. 20 buka usaha sampai 12 tahun 32. Yes. Ya. Jadi ya 19-20-an saya udah ngerti duit. Saya mulai cari uang sendiri. Apa pemicunya kok bisa morong-morong umur segitu? Karena begini, umur 18, jangankan umur 18. Saya ini punya temen loh ya. Ya, temen itu bisa tidak sepantaran, bisa yang lebih tua. Ada yang lebih tua daripada saya, sampai hari ini dia tidak mengerti duit. Dan ketika umur 19 kok bisa ngerti duit? Mengerti duit. Mungkin saya tipe orang yang mungkin sebenarnya gimana ya? Kalau dibilang suka sekolah, mungkin saya tipe orang yang dimasuk kategori nggak suka sekolah. Oke, tapi mungkin ada kelebihan dan kekurangan. Jadi tapi mungkin Tuhan ngasih saya sesuatu yang kalau misalnya saya suka, saya akan benar-benar menggeluti dan mendalami apapun itu capek, apapun itu kesusahannya pasti akan saya lakukan. Oke, jadi 19 tahun ngerti duit, apa pemicunya? Apa ada, uang karena sakunya kurang dari papi? Oh no. Karena banyak loh, karena mungkin dari orang tua ya kadang-kadang karena kurang uang sakunya kemudian dia giat. Kalau misalnya dibilang uang saku kurang, dulu itu waktu pertama kali saya kerja ikut orang, kebetulan rumah orang tua saya ada di barat dan tempat kerja saya ada di timur sini. Dan saya welcome back. Nostalgia. Jadi kalau misalnya dibilang dulu saya kerja dari barat sampai ke timur, ya kebetulan saya ditempatkan di salon yang cabangnya di timur. Jadi salon terkenal banget di timur. Dan itu saya naik mobil dan sebenarnya uang gaji yang saya terima sebenarnya nggak sesuai dengan uang bensinnya, tapi saya enjoy dan saya suka, jadi tetap saya lakuin. Ya karena itu tadi mungkin pemicunya apa ya, karena saya suka, karena saya senang, jadi benar-benar saya dalami, benar-benar saya gelutin. Memang dari dulu sukanya kecantikan? Enggak juga, karena ya itu tadi saya bilang saya nggak suka sekolah, akhirnya diarahkan sama orang tua saya
masuk ke rambut, mungkin karena dari kecil juga saya mungkin nggak kelihatan atau orang tua saya juga mungkin nggak terlalu sadar, cuman waktu dulu SMP atau dari SD itu saya suka kepang-kepang rambut, kayak mbak yang jagain saya suka saya kepang-kepang, atau waktu SMP itu mbak di rumah itu pengen potong rambut, saya cuma tutupin pakai capnya itu koran terus saya potong. Mbaknya dipotong, itu juga mau aja. Terus abis gitu udah tambah besar lagi. Hasilnya bagus nggak? Nah itu kurang tahu ya kok. Terus abis gitu kadang terus zamannya smoothing yang dilurusin rambutnya, itu saya beli obat sendiri, terus mbak di rumah juga saya lurusin dan dia happy. Maksudnya ya nggak apa-apa, rambutnya juga nggak lusut. Iya. Zaman dulu tuh ya ada apa namanya lagi musim tren rambut yang lurus-lurus gitu ya? Iya, betul. Iya, diceperin. Kok Rudy dulu dilurusin juga? Saya dulu tuh rambutnya panjang. Saya dulu pernah punya rambut dan pernah ganteng. Oke, jadi kerjanya 1 tahun ya? Kerja ikut orang 1 tahun. 1 tahun terus mulai usaha sendiri? Memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri di garasi rumah orang tua saya. Enak mana sih kerja sendiri atau ikut orang? Kalau ditanyain sekarang mungkin lebih baik ikut orang kali ya. Gak pusing saya mikirin staff, saya gak pusing mikirin apa. Pokoknya terima gaji aja udah beres. Tadi saya barusan meeting ketemu sama dengan orang. Saya bilang kadang-kadang itu kalau dalam keadaan seperti itu saya lebih baik kerja sama orang kadang-kadang gitu. Karena ada yang namanya risikonya atau risk factornya. Kalau risk factor kalau kerja dengan orang itu lebih risiko. Oh, no. Dalam keadaan yang super tidak ada kepastian ya. Berarti 20 tahun masa yang paling sulit kapan? Waktu mendirikan atau 2020? Kalau mau flashback lagi, sebenarnya kalau saya bilang dari 2019 sebenarnya masa-masa sudah mulai sulit kan kok Rudy? Duh, tapi kan gini loh ya, salon itu bukannya orang kan ya mesti setiap bulan potong rambut. Kalau orang nyemir ya mesti bisa pudar, suka atau enggak suka, once you color your hair ya terus color kan gitu loh. Mana bisa kok bisa 2019 kapan nih susahnya? Tapi menurut saya maksudnya sulitnya. Oke, kalau misalnya, jadi menurut yang pengalaman saya dan yang saya lihat, jadi pada saat 2019 itu menurut saya saya kan dulu itu 2 tahun pertama cuma di garasi rumah doang. Setelah itu saya pindah ke ruko dan saya sewa. Yang sekarang ini belum ya? Yang sekarang ini kebetulan dulu sebelahan. Oke. Jadi yang sekarang ini kebetulan puji Tuhan sudah bisa saya beli sendiri. Yang sebelumnya itu saya di sebelahnya. Okay. Itu rukonya saya sewa, pas sewanya udah habis, jadi 2 tahun kan. Saya pindah ke tempat yang sekarang ini. Jadi saya anggap mungkin perjalanan bisnis saya itu baru dimulai 7 tahun terakhir ini kan. Karena sebelumnya anggap aja saya baru merintis lagi kayak gitu. Dan saya bilang 2019 selama 7 tahun terakhir itu 2019 itu yang paling parah menurut saya. Iya karena udah kerasa menurut saya dari 2019 perekonomiannya udah mulai nggak bener. Jadi kayak misalnya saya cuma ngerasa biasanya orang-orang ke salon, bosan di rumah orang pergi ke salon, orang mau spending money. Terus sedangkan 2019 jadi orang ngerasa mungkin kalau sama seperti saya misalnya saya lagi banyak income, saya pasti akan pergi ngafe, saya akan beli ini, saya mau spending ini, beli itu. Sedangkan kalau saya juga income-nya berkurang, otomatis saya juga nggak mau spending lebih dong. Itu yang saya rasakan. Itu tengah tahun atau end of sudah semester kedua? Mulai dari awal tahun, akhir tahun malah lebih better. Jadi kalau misalnya yang biasanya paling salon itu identik dengan Xinjia kan biasanya. Ya. Jadi Xinjia kalau Chinese semua bagi yang punya rambut. Maaf loh, saya itu gak maksud kayak gitu loh Kak Rudy. Tapi sebelumnya mungkin saya boleh tanya sama Kak Rudy, jadi Kak Rudy gak pernah ke salon? Pernah dong, saya dulu kan pernah ganteng gitu loh. Saya kan dulu juga punya rambut dan saya juga pernah green butt. Oh no. Tapi yang saya ini bingung loh, kadang-kadang gini loh, orang green butt kan patah kepalanya loh.
saya nggak punya rambut tapi kan masih punya patak gitu loh ya. Nggak boleh gitu, kesalahan bapak. Saya mau, bapak ngapain mau krimbat? Loh, saya masih punya patak gitu loh ya. Minum dulu. Okay. No, terlepas daripada itu. Kenapa orang gondol kalau minta krimbat tidak dilayanin? Why? Tanda tanya besar, why? Padahal pasar orang gondol setiap tahun menurut survei naik. Siapa tahu membuka kesempatan, oh iya ya, khusus krimbat affordable people. Iya itu. Tapi belum ada sih memang yang ke salon gundul terus minta krimbat, memang jarang banget, hampir belum ada. Iya, kalau saya nganter Mama Cang gitu ya, dianggap ini guyon tak Papa Cang. Padahal ya, saya daripada nunggu kan ya gini-gini ya. Oke sebetulnya, tapi selalu at the end of the day ya saya cuma nunggu gini toh gitu. Oke, maaf ya Ko Rudi kalau pertanyaannya agak bikin gimana gitu ya. Bikin gini. Oke, balik lagi. Oke, jadi ya itu tadi saya bilang kalau misalnya 2019 itu yang saya rasain. Jadi biasanya orang Xinjia itu pergi ke salon. Jadi biasanya itu kayak sebelum Xinjia 2 minggu, 3 minggu sebelum Xinjia itu biasanya trafficnya tinggi. Ya karena mereka punya tradisi buang untuk potong rambut, simbol buang. Ya, lihat pengen yang cantik untuk menghadapi tahun yang baru supaya juga cantik gitu ya. Betul. Tapi 2019 yang saya rasain adalah even 2 minggu sebelum Xinjia itu trafficnya nggak tinggi. Jadi benar-benar cuma kayak Sabtu Minggu aja. Jadi cuma Sabtu Minggu itu naik trafficnya, setelah itu hari biasa drop lagi. Jadi terus waktu itu saya coba tanya teman-teman juga yang mungkin juga mereka punya usaha atau mereka juga teman saya mungkin yang masih bekerja ikut sama orang, mereka bilang parah banget memang. Ada sampai yang tempatnya dia bekerja udah bangkrut sampai dia harus pindah ke tempat lain dan itu juga memang susah banget. Jadi memang yang saya rasain 2019 itu adalah tahun yang mungkin terburuk selama 7 tahun istilahnya kerja usaha yang mulai dari saya rintis lagi. Dan compare 2020? Kalau 2020 ya menyedihkan juga sih. Bukan buruk, ini disaster. Ya cuman kan, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena saya juga berpikir kayak misalnya usaha pandemi kita mau paksain bagaimanapun, kayak kalau dari segi saya ya beda mungkin kalau misalnya usahanya Ko Rudi adalah makanan, setiap hari orang harus makan, sedangkan kalau tempat saya mau kita dari awal pandemi mulai yang timbul dan segala macam itu, mau kita ngomong bersih-bersih, mau kita yang ngomong tempat kita protokol, menjalankan protokol kesehatan dan segala macam, tapi kita nggak bisa paksa orang untuk keluar rumah. Karena mungkin kecantikan itu bukan kebutuhan dasar manusia mungkin ya. Orang masih bisa tidak potong rambut, tapi orang tidak bisa tidak makan. Meskipun sesungguhnya industri makanan banyak orang yang tidak percaya, terpukul sekali termasuk industri makanan ini. Saya juga nggak ngerti apakah ketika pandemi itu harusnya kan supaya sehat makan lebih banyak gitu loh ya, makan lebih sehat, ngawur gitu loh. Ternyata ya enggak loh ya. Apalagi potong rambut, apalagi yang mau diwarna-warna, luntur-luntur dikit enggak apa-apa, yang penting sehat. Tapi kadang-kadang saya sering berpikir, karena saya punya banyak teman yang kerja di bisnis salon gitu ya. Saya kadang-kadang sering mikir, loh, kalau orang lagi mau potong rambut atau treatment atau apapun, ini kan orangnya kan di belakang, kalau kena droplet kan kena kepalanya, kan ada hubungannya tau gitu loh ya. Cuman kan orang berpikir adalah entah kursinya, entah ruangannya atau apa. Terus terang kalau dari saya sendiri, terkadang kita sudah mencoba memberikan juga yang terbaik. Terkadang kalau saya sebagai seorang owner, terkadang kan ini jujur ya Ko Rudi, jadi kayak terkadang saya sebagai seorang owner, kadang kan klien itu bertanya, aman nggak? Di sana gimana protokolnya? Gini. Kita punya kursi misalnya ada 3 dari satu deret ini, kita udah kosongin yang tengah, jadi kita kosongkan untuk social distancing. Otomatis biasanya mungkin di lantai 1 kita bisa terima 6 klien, sekarang kita hanya bisa maksimal 4 klien. Nah, yang lantai 2 saya misalnya bisa 8, sekarang juga cuma 4 aja. Nah, staff karena saya minimal harus half lah ya.
Ya, jadi kita minimalkan, dan sejauh ini puji Tuhan saya bilang pandemi ini walaupun susah sampai kayak gini, puji Tuhan sampai hari ini saya tidak ada pecat karyawan saya. Tapi maksudnya saya mencoba bertahan karena saya juga melihat misalnya apa yang sekarang saya dapetin, saya aja ngerasa susah walaupun istilahnya itu angkanya masih cukup besar, tapi untuk mereka kan juga pasti akan berkurang ya. Iya. Pendapatannya itu akan sangat berkurang, apalagi kalau staff di salon itu gajinya lebih dari komisi apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi apa yang saya lakukan adalah rolling. Jadi biasanya dalam 1 bulan staff saya mungkin masuknya sampai 26 hari kerja, tapi yang sekarang itu cuma setengah doang. Cuman 15 hari kerja. Jadi kadang mereka masuk 2-3 hari terus mereka libur. Untuk meminimalkan. Jadi saya anggap juga at least gaji tetapnya dia dapat, tapi bonusnya ya dibagi giliran lah ya. Iya, betul. Okay. Nah, jadi kan otomatis staff yang biasanya mungkin dalam 1 hari masuk 10-12 orang. Biasanya staff yang masuk 10-12 orang. Sekarang itu mungkin cuma 7-8 orang aja yang masuk. Itu pun nggak semuanya dapat kerjaan. Itu pun nggak semuanya dapat giliran kerja. Nah, jadi kenapa saya minimalkan? Karena juga untuk mengurangi kapasitas orang di dalam ruangan kan, Ko Rudi. Jadi kadang ada klien yang bertanya, jadi gimana? Gini. Terus kita udah jelasin, ujung-ujungnya mereka bilang, oh aku nggak mau kalau dalam satu ruangan 4 orang. Saya berpikir, permisi, salon saya agak gede ya, bukan lift ya, Ko Rudi ya. Jadi kita juga bingung gitu loh. Jadi kita juga terkadang di depan kayak di salon juga misalnya karena staffnya sedikit, otomatis kalau tamunya juga sudah penuh, kita di depan akan tulis kalau kita full. Kita nggak akan terima tamu lagi. Jadi itu untuk membatasin penumpukan juga orang di dalam ruangan kan, Ko Rudi. Terus ujung-ujungnya mereka kan tetap bilang, oh nggak usah deh, aku nggak berani gini. Jadi kadang saya juga bingung sebenarnya kalau orang berpikir takut, sebenarnya saya juga lebih takut kalau misalnya staff saya sampai terkena. Padahal kan sebetulnya gini loh ya, saling mempengaruhi. Artinya, pengunjung customer juga takut, tapi sesungguhnya yang kerjanya kan juga takut gitu loh ya. Betul banget. Testing of us juga gitu loh kadang-kadang ya. Iya. Terkadang juga makanya kadang kalau staff saya udah benar-benar, jadi dari awal pandemi, awal benar-benar COVID udah ribut dan segala macam, saya udah benar-benar kasih tahu ke mereka nggak boleh begini, harus benar-benar dijaga dan segala macam, dan every day saya kasih mereka vitamin dan segala macam untuk memperkuat imunnya mereka dan segala macam. Cuman kan terkadang orang berpikir adalah mereka itu yang membawa virus. Jadi terkadang juga sebenarnya saya juga kasihan sih, makanya saya bilang sebenarnya saya sebagai owner juga sebenarnya berpikir bukan hanya kita, mungkin mereka berpikir kita yang bawa virus, tapi sebenarnya kita juga sama-sama takut. Both way. Ya makanya. Itu berapa lama ya, sama kan? Waktu PSBB buka itu sudah boleh buka nggak salon? Atau PSBB dulu dibuka, tapi salon later? Sebenarnya kalau di Jakarta memang salon nggak boleh buka. Tapi Surabaya bertepatan PSBB boleh ya? Saya nggak tahu boleh apa enggak, tapi yang pasti saya nggak pernah tutup. Oke. Ya. Sedih nggak ya? Kadang-kadang pengen give up nggak ya? Waktu lihat. Saya sih pribadi ya, mau nangis ya, sama siapa masa buru-buru nangis nggak cute kan, nggak gitu loh. Mungkin ini dia bisa ngakak selama 4 bulan ini, ngakak yang paling close ya. Ya kan, saya itu kadang-kadang juga pengen nangis, sedih loh, sungguh sedih. Manusia itu kan punya impian, manusia itu punya planning. Apalagi saya itu orang yang terbiasa memplan 1 tahun. Saya mulai kecil itu tahu kapan saya menikah, kapan saya punya anak, kapan saya pensiun. Dan di usia saya yang sekarang saya sudah mau pensiun, dihantam berat, mau diar, mau tak ulang lagi. Jadi ya sudah, memang apa yang terjadi seperti itu. Nah, ini orang yang katanya kayak Vin Diesel bisa kepingin nangis, senang nggak? Atau bahkan sudah nangis bolak-balik? Ini kali ini bukan masalah sepi loh bisnis ini. Yeah. Dead. Betul. In every sector, everywhere in the world. Jadi kalau Ko Rudi bicara
tentang nangis, tanya tentang nangis. Jadi saya tipe orang yang saya tuh butuh tidur. Jadi saya tuh orangnya mengutamakan banget tidur yang cukup dan tidur yang nyaman, yang tenang. Jadi saya tipe orang yang kayak harus tidur 7 sampai 8 jam. Jadi kalau malam itu pokoknya saya harus tidur sampai secukup itu. Jadi di waktu pandemi itu saya nggak pernah bisa tidur. Oh, no. Saya tidak pernah bisa tidur. Even kadang jam 12, jam 1 itu saya nggak bisa tidur. Kadang sampai jam 3 saya nggak bisa tidur. Tiba-tiba setengah 7, tiba-tiba saya bangun dan saya kayak seger, kayak orang nggak kenapa-kenapa. Tapi setelah saya bangun mencoba tidur lagi nggak bisa kan. Jadi saya bangun, saya aktivitas, tapi kayak saya benar-benar kayak zombie. Oh, no. Iya, jadi kayak jadi otaknya terus jalan, matanya tapi kayak capek dan benar-benar gimana. Terus terkadang saya cuman bercandaan sama teman saya, kalau ada yang bisa ketawain aja karena nanti ujung-ujungnya akan nangis juga. Tapi semoga pertemuan dengan saya ini tertawa yang membawa bahagia, tidak menderita. Amin. Jadi kalau misalnya dibilang nangis, ya nangis, bener-bener nangis, stres yang sudah nggak tahu harus ngapa-ngapain. Tapi ya saya hanya berpikir kalau give up ya nggak bisa juga, karena saya berpikir saya masih punya tanggungan 20 keluarga yang harus saya bantu juga. Kalau saya give up, mereka mau jadi gimana? Kan gini ya, saya itu, bagi saya loh ya, saya tuh tidak mengerti kenapa ada orang merasa bisnis itu begitu gampang, begitu mudah. Karena bagi saya sendiri, bisnis itu kita itu bangunnya bata demi bata. Kadang sudah 5 bata, oh lupa yang nomor 3 belum disemen, kurang kuat, dihubungkan lagi. Terus andai kata sudah kuat pun step by step. Dan ini sudah, kalau misalkan ibaratnya 1 bata mewakili 1 tahun, kalau you bangun bisnis 20 tahun, 20 bata harus dibangun. Dan ketika pandemi itu happen, seolah-olah itu harus bangun lagi dari titik nol lagi, benar nggak sih? Itu kan yang bikin saya frustasi. Saya itu, ya aduh. Ini efeknya. Saya itu kan seneng nulis nih. Saya seneng nulis gitu ya. Ini pengalaman pribadi. Saya ini termasuk tipe orang yang detak jantung saya ini sangat calm. Dalam keadaan normal saya itu 55-60. 55-60. Bayangkan ketika pandemi awal terjadi, every single day tidak olahraga, heartbeat saya main di 85-90. So naik 50% tanpa olahraga. Sering saya bangun tidur, wah jantung saya kayak mau keluar gitu. Oh, no. Lama-lama saya ini ngomong sama Mama Cang, ini kalau diterus-terusin saya mati, saya bisa mati ini gitu loh. Ya kan, saya nggak usah stres, caranya mikir gimana. Begitu datangnya seperti tiba-tiba yang tidak ngerti mau tanya siapa, mau minta pertolongan sama siapa. Kalau misalkan bisnis kita sulit sendirian, bisa minta pertolongan orang lain. Ini kan kita mau minta pertolongan sama orangnya aja mungkin juga lebih parah daripada kita gitu loh ya. Jadi saya itu ngelewatin shock yang sampai seperti itu. Bener-bener luar biasa. Nah saya lihat ini kan, ya kan, wah, kadang-kadang di dalam penampilannya ini bisa ada lebih kuat dari saya mungkin. Maka tuh saya ngomong sama Mama Cang, saya ini kepingin nih ngobrol sama Stephanie. Tak lihat ini orang ini hebat, tak pantau-pantau gitu ya. Tapi ngobrolnya gimana bangun bisnis dan kemudian dihantam pandemi wave ini, terus kemudian bagaimana gitu, how you recoup it gitu loh. Kalau misalnya dibilang, mungkin karena saya juga tipe orang yang mungkin udah keras kali ya gue dari sananya. Tough. Yes. Jadi kalau misalnya mungkin orang mulai kecil, dari sana maksudnya mulai kecil atau dari keadaan kecil. membuat you tough? Dari kecil dan mungkin keadaan juga. Jadi kalau misalnya saya dari kecil saya dididik, orang tua saya didik saya tuh lumayan keras. Jadi tipe mungkin orang tua yang berpikiran jadul. Jadi pikirannya mungkin agak kuno ya, agak kolot. Jadi ya pokoknya orang dulu seperti apa sih, beda kan dengan orang tua yang zaman sekarang yang mungkin juga bisa menunjukkan tapi your dad ini sama saya nggak beda-beda jauh mungkin ya? Enggak lah,
jauh kali itu. Masa ya? Okay. Kan soalnya saya anak ketiga. Saya anak ketiga. Saya punya 2 saudara lagi, koko saya. Oke. Perempuan 1 kan? Saya satu-satunya perempuan. Biasanya kan jadi manja. Mungkin kecil dimanja ya. Mungkin kecil dimanja sama orang tua saya, kecil tapi ya dimanja-manja, besar ditimang-timang. Itu ada pepatah apa tuh? Ya. Iya, jadi kalau misalnya mungkin sama papa saya mungkin dari kecil dimanja, tapi mungkin saking sayangnya, terkadang kalau saya berbuat kesalahan dia juga nggak bisa terima. Oh no. Oh oke. Ya, In the good way saya bisa melihat itu, bisa memahami itu. Ya. Cuman terkadang ya itu tadi kayak saya bilang. Suatunya you the only one, jangan sampai you screw up. Yes. Ya. Tapi terkadang itu hal yang mungkin terkadang nggak bisa dipahami dan tidak bisa dihargain dari segi pandang mereka. Jadi makanya saya bilang kalau saya anak-anaknya salah, mereka akan kayak speak up. Sedangkan tapi kalau anak-anaknya berbuat sesuatu hal yang baik, mereka nggak bisa nunjukin. Iya, zaman feodal ya. Yeah. Bisa memaki, tidak bisa mengapresiasi. Iya. Paham ya maksud saya? Ya. Nah, jadi kalau misalnya terus dari hal yang seperti itu, terus abis gitu akhirnya belajar dan dari semua apa yang saya lewati, saya jalani, kebetulan saya lebih banyak ngejalanin sendiri sih. Bukan karena bantuan orang tua. Gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang bisnisnya semuanya istilahnya mungkin saya mulai dari orang tua, biayanya mungkin biaya orang tua, mungkin dari awal ya, mungkin orang tua biayain saya untuk sekolah, tapi untuk yang lain-lainnya itu kewajiban orang tua sampai umur 25 tahun itu semua tanggungan orang tua lah. Masa bisa buat dan bisa manain, tidak bisa gedein dan modalin gitu ya. Ya, cuman sejauh itu akhirnya saya lakuin semuanya sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya ya lebih banyak belajar tentang hidup ini ya akhirnya belajar sendiri. Pandemi itu belajar apa? Tapi saya sih belajarnya banyak. Kena pandemi ini belajar lebih banyak lagi, percepatan semua. Ya. Satu buku bukunya segini kan. Ya, tapi yang saya belajar dari pandemi ini yang saya bilang adalah saya pernah nulis di Instagram saya yang harus saya ingat satu, di saat Tuhan ngasih saya rezeki, walaupun itu sedikit, tapi saya yakin orang lain belum tentu mendapatkan apa yang saya terima. Jadi saya anggap kalau dulu saya dapat rezeki banyak, saya kasih ke orang lain juga, tapi saya harus ingat juga kalau hari ini saya dikasih rezeki sama Tuhan walaupun sedikit, saya harus bagikan. Karena share something di pandemi ini. Di pandemi ini kalau bicara income pasti turun. Ya. Satu hal yang saya sangat bangga saya pernah lakukan di dalam hidup saya itu adalah masa pandemi ini. Karena bagi saya ketika kamu memberi, ketika kamu protect someone, yes, di saat kamu besar, itu hal yang biasa. Betul. Ya. Ini yang saya sedang lakukan dan saya merasa saya harus melakukan hal yang seperti ini. Di saat saya susah, orang lain jangan ikut susah seperti saya. Paling tidak orang-orang di lingkungan saya. Itu yang sedang saya perjuangkan. Kedua, karena dengan belajar pandemi ini, kan kita nggak tahu nih mati kapan nih. Betul. Ya. Dalam 3 hari kemarin banyak orang yang saya kenal, ya minimal 5 ya, di dalam beberapa hari kemarin. Tahu-tahu nggak ada, ya tapi Jadi saya juga kepingin gini loh, kalau saya mati jangan ada orang yang satu orang pun atau satu binatang, kucing pun kapok gitu loh. Wapok, kucing, wapok. Itu orang yang paling sial secara hidup. Kalau ada satu orang pun yang bilang kamu meninggal kapok, tuh saya nangis, kenapa enggak dari dulu kamu mati. Itu I feel being a human. Ya, jadi saya benar-benar, saya ini bukan padre, manusia suci, bukan orang apa, tapi saya ini belajar. Iya ya. Intinya apa yang bisa saya lakukan sampai titik darah penghabisan supaya orang lain tidak ikut susah. Dan ketika saya berhenti bernafas, paling tidak orang lain itu pernah merasa kehilangan saya, begitu ya. Oke. Saya merasa juga pandemi itu kita butuh teman. Ya, saya bersyukur punya Mama Cang yang bisa diajak. Siapa yang diajak?